ada pertanyaan langsung tanya. Tapi kalau misalnya belum nggak konsen gitu ya, ya udah nggak apa-apa, di ini dulu aja, dilakukan aktivitasnya, nanti baru dilihat ininya, apa namanya, video YouTube-nya, atau boleh cari tempat yang sepian gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi di sini model analisis konsumen ternyata tuh ada dari behavior. Ini behavior kita sebagai orang. Kita punya mata ya, kita lihat warnanya, ya enggak? Ya kita mau ukurannya sesuai sama tubuh kita dong. Masa mau pakainya kekecilan atau kegedean, ya enggak? Nah, sesuai kantong juga nih, ya enggak? Aduh, bagus-bagus barangnya, tapi kalau kantongnya nggak cukup, gimana dong? Apa boleh dikata, ya enggak? Nah, terus, aduh, nggak suka deh, bau banget deh. Misalnya duren, harga udah pas, wah warnanya bagus kuning gitu ya, ukurannya gede-gede lagi, tapi baunya saya nggak suka ya, nggak jadi beli deh durennya, ya nggak. Nah, jadi ada juga environment. Kadang dipengaruhi sama lingkungan, yaitu tadi situasinya nggak mendukung. Aduh, masa gini, makan es duren lagi hujan-hujan, suhu 10 derajat. Aduh, nggak deh gitu ya. Sesuka-sukanya sama duren juga kayaknya lagi suhu dingin begitu, nggak deh makan es duren gitu. Jadi tergantung ya. Semuanya itu ada pengaruhnya. Kita sudah bahas dari yang kemarin-kemarin, dari yang sebelum-sebelumnya. Saya lanjut ya. Nah, model 3 komponen ini itu adalah ada yang namanya kognitif, afektif, dan konatif gitu ya. Nah, kalau yang kognitif, komponen kognitif itu adalah pengetahuan dan persepsi yang diperoleh dari kombinasi antara pengalaman atau interaksi langsung dengan objek ya, objek sikap dan informasi yang terkait dari berbagai sumber. Oh, itu halamannya 3.16 dan 3.17 ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nih, kalau komponen kognitif itu, jadi kalau teman-teman lihatnya di halaman 3.17, bahwa oh, ada yang namanya mobil sedan. Mobil sedan 3.16 dan 3.17. Sekarang lagi 3.17 ya. Nah, mobil sedan. Mobil sedan mbak teman-teman pada ngebayangin dong ya, mobil sedan kan ceper-ceper gitu, muatnya mungkin cuma 4 orang gitu ya. Ada 2 brand, namanya Soluna sama Starlet nih. Yang satu si Soluna tinggi sama luas bagasinya, kalau Starlet tinggi juga sama luas juga bagasinya, berarti sama ya. Tapi kalau yang si Soluna ceritanya itu dia lebih tinggi dari permukaan jalan. Kalau si Starlet lebih rendah dari permukaan jalan. Nah, kalau si Soluna itu bagasinya dia bentuknya itu lebih luas, kalau Starlet bentuknya lebih sempit sedikit. Jadi ketika atributnya tinggi sama luas bagasi, ya kan? Atributnya tinggi. Si Soluna lebih tinggi daripada permukaan jalan, si Starlet lebih rendah. Si Soluna bagasi lebih luas, si Starlet lebih sempit, tapi sama-sama sedan. Ya dong, akhirnya pada saat dievaluasi, saya lebih pilih Soluna. Kenapa? Dua-duanya sama-sama menguntungkan, udah lebih luas, lebih tinggi lagi dari permukaan jalan. Jadi nggak takut misalnya kalau gejulukan itu nanti bodi mobilnya rusak gitu. Nah, kalau Starlet enggak deh, pendek ininya, apa namanya, takut ntar kena kalau misalnya ada apa polisi tidur. Terus juga bagasinya lebih sempit lagi, sama-sama sedan sih gitu kan. Ya mungkin Starlet punya kelebihannya sendiri, misalnya Starlet modelnya lebih modis, atau mungkin dia lebih irit. Tapi kalau kita bicara mengenai atribut tinggi dan luas bagasi, saya akan pilih Soluna. Nah, di sini bahwa komponen kognitif, persepsi seseorang itu diperoleh dari kombinasi. Jadi pada saat saya coba, ya kan, si Soluna ini, saya coba nih, saya duduk gitu ya, saya berasa gitu kalau oh dia lebih tinggi ya daripada permukaan jalan, sama lebih luas juga bagasinya. Nah, jadi saya pilihlah Soluna karena saya punya pengalaman dan interaksi langsung, saya duduk langsung di dalam mobilnya. Nah, jadi saya nggak mau pakai Starlet. Nah, jadi di sini komponen kognitif itu adanya kombinasi dari berbagai macam, nggak cuma sekedar tinggi, luas bagasi, apapun itu, dan harus dicoba dulu. Jadi, kadang gitu ya teman-teman, kita lihat brosur. Kita mau beli barang, kita lihat brosurnya. Yang satu seperti apa, yang satunya lagi seperti apa. Tapi,
kalau kita nggak bener-bener cobain rasanya atau produknya itu seperti apa, kita biasanya nggak akan tahu persis rasanya gimana di dalam mobil itu, atau mungkin rasanya gimana kalau kita pakai krem krem wajah itu. Katanya teksturnya ada butir-butiran halusnya lah, yang satu nggak ada. Rasanya kayak gimana ya butiran halus ya? Ya kalau nggak dirasain nggak berasa, bener nggak? Jadi di sini komponen kognitif itu penting. Jadi kita harus ada pengalaman, ya. Kemudian adanya komponen afektif. Kalau teman-teman lihat di halaman 3.17, ya, itu adalah emosi atau perasaan konsumen tentang produk atau merek tertentu. Sejauh mana individu memberikan peringkat objek sikap sebagai yang disukai dan tidak disukai. Maksudnya apa sih komponen afektif? Jadi kalau teman-teman lihat nih di tabel gitu ya. Bagaimana penilaian Anda terhadap TV Sony? Nah, kalau afektif tuh kayak gini. Jadi dari baik, dari teman-teman kasih angka 5 sampai ke buruk. Dari yang mewah, kelihatannya mewah sampai kelihatannya sederhana. Sampai yang kelihatan teknologinya canggih sampai ke teknologinya kuno. Jadi di sini teman-teman disuruh memilih bahwa dalam bentuk peringkat. Dalam bentuk peringkat dalam arti ada peringkat 5, 4, 3, 2, 1. Kalau di sini semakin gede peringkatnya, berarti persepsinya semakin bagus. Nah, semakin kecil ya semakin tidak bagus. Nah, jadi di sini teman-teman disuruh ditanya gitu kan, bagaimana perasaan teman-teman apa terhadap merek Sony gitu kan? Oh, bagus gitu kan, kasih 5. Oh, pada saat nonton biasa aja, kasih 3. Mewah nggak ya? Mewah sih, lux gitu kelihatannya. Apa bentuknya itu elegan gitu ya. Kasih angka 4 atau 5. Canggih nggak ininya? Canggih sih, bisa buat ini juga nih. Internet atau colok ke DVD portable player yang canggih juga. Oh, canggih ya udah kasih 5. Kayak gitu. Jadi di situ namanya komponen afektif, di mana perasaan seseorang ditunjukkan dalam bentuk peringkat gitu, dalam bentuk angka. Semakin besar, kayak misalnya deh kalau nonton film, ayo teman-teman pernah nggak ditanya nih sama temennya atau pacarnya atau mungkin kerabatnya, udah nonton film belum? Film apa? Misalnya itu loh Habibie dan Ainun. Oh iya, udah nonton, bagus ya gitu kan. Kalau disuruh kasih nilai berapa? Kalau saya sih kasih nilai 9 gitu kata Mbak Selasri. Kalau kata Mbak lu, gimana ya? Ada bagian-bagian yang nggak suka deh, kasih 7 aja. Kalau kata Mbak Syamsia tuh nggak, buat saya perfect, kasih 100. Nah, itu adalah sebutan, itu adalah bentuk lain dari komponen afektif. Kenapa? Jadi, gimana cara kita menilai suatu produk gitu ya, yaitu film misalnya melalui angka. Yaitu angkanya semakin tinggi kalau itu adalah semakin bagus. Jelas ya? Kemudian komponen konatif. Komponen konatif itu lebih kecenderungan dari seseorang untuk mengambil tindakan tertentu atau memiliki perilaku tertentu yang terkait dengan objek sikap. Contohnya apa? Coba lihat 3.18 ya. Nah, di situ ada yang disebut pengukuran konatif. Jadi kalau tadi cuma TV Sony dikasih ukuran 5, 4, 3, 2, 1, sekarang ditanya benar-benar, apakah Anda mau beli TV Sony? Jadi seberapa pengen mbak lu gitu ya mau beli TV Sony? Oh, mau banget, saya pasti beli deh. Atau mungkin ada juga yang bilang enggak deh, kayaknya saya nggak beli. Nah, bagaimana kemungkinan Anda membeli 3 bulan ke depan? Mungkin apa nggak mungkin? Ada sih kemungkinan. Jadi di sini kalau komponen konatif dia lebih kepada bukan lagi dilihat dari atributnya, bukan lagi dilihat dari bagus nggak bagusnya, canggih nggak canggihnya, bukan. Konatif itu lebih dari kemauan seseorang untuk memiliki barang tersebut. Jadi setelah dilihat dari komponen afektif, bagus, overall, not bad lah ya kan. Misalnya keren kok gitu kan, handphonenya bagus gitu. Terus ya udah, kamu jadi mau beli nggak handphonenya? Mau. Ya udah. Ya, itu sebenarnya tujuan daripada kuesioner termasuk komponen konatif nggak ya Mbak? Jadi kalau kuesioner itu gabungan antara afektif dan konatif. Jadi kalau teman-teman nanti mau lulus dari UT harus bikin skripsi, bener nggak? Nah, teman-teman bikin kuesioner kan, bikin komponen afektif dan konatif ini. Jadi nanya dulu, misalnya teman-teman mau tahu gimana persepsi orang terhadap sabun Lux. Misalnya,
bentuknya bagus enggak gitu kan, bentuknya mewah apa enggak, kasih angkanya 5 gitu. Nanti yang ngisi kuesioner 5. Terus pada akhirnya setelah mungkin gitu ya, persepsi dia bagus terhadap sabun Lux, teman-teman misalnya mau nanya nih, kalau sabun Lux harganya dinaikkan 10%, apakah Anda mau membelinya? Nah, itu adalah komponen konatifnya. Jelas ya? Jadi prepare nih, teman-teman sudah semester 5, sudah mendekati masa-masa akhir dari perjuangan studi. Yuk, kalau sudah mikirin mau skripsi apa atau gimana, boleh dikonsultasikan ke saya juga boleh, ke tutor-tutor yang lain juga boleh, atau mungkin mau sudah dirancang ininya kuesionernya mungkin bahkan atau topiknya bagus banget malahan ya. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Nah, di sini ada lagi teori model Fishbane. Well, di sini kita sedikit-sedikit boring nih ya, pembicaraannya agak-agak teori dikit deh ya. Dia bilang, si Fishbane bilang kalau sikap seseorang terhadap objek terdiri dari kepercayaan dan perasaannya terhadap berbagai atribut yang melekat pada objek. Sebenarnya ya teman-teman, inti daripada pembahasan kita malam ini sih, yaitu orang punya sikap itu terhadap objek beda-beda, dari kepercayaannya, dari perasaannya, dari environmentnya, lingkungannya, atau dari atribut. Atributnya apa? Ya objek itu punya apa? Punya warna, punya ukuran, punya harga, punya apa lagi? Punya harum, punya rasa, ya kan? Intinya sebenarnya itu aja deh. Saya bakalan bolak-balik muter-muter itu aja. Mau kata si Skiffman and Canuck kek, mau kata si Fishbane, semua intinya kayak gitu, ya. Nah, si Fishbane kalau teman-teman lihat di halaman 3.19, dia punya rumus. Tapi saya nggak mau bahas rumus ini. Ya, teman-teman juga saya rasa bisa baca sendiri. Yang saya mau cerita tentang model si Fishbane, bahwa ya itu tadi. Orang kalau milih barang, milih objek, itu ada kepercayaan di dalamnya. Seberapa percaya sih dia sama produk itu? Contohnya, saya nanya sama Mbak Jueria. Mbak Jueria percaya nggak kalau Samsung itu bagus? Percaya Mbak Feli? Saya pakai Samsung soalnya, saya pakai bagus. Oke, Mbak Anis. Mbak Anis percaya nggak kalau Samsung itu bagus? Gimana ya Mbak Feli? Saya pakai iPhone. Dan kalau menurut saya sih Samsung nggak bagus. Berarti tingkat kepercayaan Mbak Anis lebih rendah daripada tingkat kepercayaan Mbak Jueria. Nah, di sini sangat dipengaruhi. Nah, kemudian perasaannya terhadap atribut itu. Ya, misalnya Mbak Anis bilang, aduh, Samsung misalnya bahannya plastik. Saya nggak suka sih bahan plastik. Kalau kata Mbak, apa namanya? Bagus aja kalau masih baru, kalau udah second mah nggak bagus gitu ya. Nah, saya Mbak Nurella bilang nih, Mbak Nurella bilang, kalau saya sih suka-suka aja bahan plastik, enteng habisnya daripada punya handphone bahan besi berat gitu kan. Nah, kalau Mbak Anis mungkin perasaannya beda lagi. Jadi beda tingkat kepercayaan, beda tingkat perasaan, bedalah sikap seseorang terhadap suatu objek gitu. Nah, kalau Mbak Juwaria misalnya sukanya sama Sony, ya beda lagi ya kan. Jadi beda-beda ya. Nah, ternyata model Fishbane tuh punya kelemahan. Kenapa? Dipengaruhi oleh situasi konsumsi yang bervariasi. Ya dong. Ya tadi, ya itu tadi misalnya. Kalau misalnya Mbak Juweria itu kerjaannya yang berhubungan sama air. Misalnya Mbak Juweria itu koki, misal gitu ya. Sukanya masak di dapur gitu kan. Berhubungannya sama air lah, sama macem-macem deh. Mau pakai handphone, carinya yang tahan air. Kenapa? Kadang suka kelupaan, naruh di dapur, ntar suka kesiram kuah lah, misalnya kesiram air lah, misal gitu ya. Nah, jadi Mbak Juweria pilihlah yang Sony misalnya, ya kan? Situasinya ya karena Mbak Juweria bekerja sebagai koki di dapur. Nah, tapi beda lagi orang yang mungkin dia kerjanya itu gesit kemana-mana, sibuk gitu. Dia cari handphone yang ukurannya kecil. Beda lagi, bener nggak? Jadi tergantung situasinya. Kemudian jarak antara konsumen membentuk sikap dan konsumen siap melakukan sikap tersebut tuh berbeda. Misalnya, Mbak Anis bilang, Mbak Feli, saya mau beli iPhone sih Mbak Feli. Cuman gimana dong ya,
saya suka iPhone, tapi duit saya nggak cukup buat beli iPhone. Berarti Mbak Anis belum siap nih melakukan melakukan sikap Mbak. Mbak suka sama